karena keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan kewenangan. Nah itu masyarakat kan nggak mau tahu. Sini urusannya harus selesai. Mau kebun binatang lah seperti kayak gitu. Supaya nanti menghasilkan pendapatan juga. Pokoknya semua kita yang sekarang sudah UPTD penghasil itu kita dorong semua untuk meningkatkan. Sehingga mengoptimalisasikan potensi yang ada. Potensi yang ada sih Pak belum maksimal. Masih banyak orang yang nunggak pajak. Pajak kendaraan misalnya. Ada yang sampai di atas 5 tahun orang nggak bayar pajak. Jadi harusnya biar orang berpikir, wah saya ini punya hutang pajak. Jadi dahulukan bayar pajak. Kenapa? Karena pajak itu penting untuk pembangunan. Nah, ini akan tercapai mudah-mudahan di 5 atau 10 tahun ke depan, PAD meningkat, maka kesejahteraan meningkat. Oke, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu langganan kita nih. Tapi kita membahas obrolan-obrolan yang berbeda yang pastinya lebih seru nih. Ini dia, kita panggilkan langsung Dewan Viral Pak Dede. Selamat datang Pak Dede. Iya, selamat datang. Selamat ya, apa? Sehat selalu. Lagi pergeseran musim dari musim kemarau ke musim hujan. Pancaroba harus tetap sobat pada sehat. Sehat selalu. Keluarga sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat semua. Gak ada yang sakit kan gara-gara pancaroba nih ya? Gak ada, alhamdulillah sehat selalu. Kesibukan akhir-akhir ini setelah 2 bulan ya? 2 bulan dilantik jadi Dewan. Tapi kemarin-kemarin habis reses ya? Betul, habis reses. Gimana aspirasi dari masyarakat di Dapil Pak Dewan? Ya, aspirasi masyarakat makin kesini makin apa namanya, meningkat terus. Oh, makin meningkat. Makin menggila. Aduh, makin jadi kita apa yang bikin gila? Jadi akhirnya kita gila nih. Stres karena terlalu banyak yang diminta. Permintaan yang kemarin-kemarin masih sebagian realisasi, sebagian belum. Ini permintaannya bertambah lagi. Udah datang PR baru lagi. Ini kalau ibarat orang ngasih tugas yang kemarin belum terselesaikan dikasih tugas lagi. Harusnya kalau kemarin itu ada tugas tidak terselesaikan, tugas yang sekarang dikurangin. Ini masih malah ditambah lagi. Keinginannya, aduh, banyak banget kita tampung, tapi nggak apa-apa, itu kan ekspektasi masyarakat. Masyarakat itu menganggap lagu Iwan Fals tuh manusia setengah dewa. Nah, jadi kita itu dianggap manusia setengah dewa. Jadi sekalian kalau mintanya jangan sedikit-sedikit, karena minta bukan ke manusia, ke setengah dewa. Jadi padahal banyak permintaan dari masyarakat. Banyak sekali. Banyak tentang apa nih? Kebanyakan itu kondisi hari ini kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena pengangguran dirasakan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi pengangguran ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Cari kerjaan sulit, kalau nggak pakai duit susah, kalau nggak pakai orang dalam susah gitu ya. Selain itu memang banyak juga terkait dengan infrastruktur ya, terkait dengan pemberdayaan perempuan. Walaupun misalnya suaminya kerja, tapi istrinya juga pengen diberdayakan supaya bisa usaha, UMKM gitu. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan, walaupun sudah kita dorong, tapi tetap aja masyarakat pengennya bim salabim. Orang sakit itu pengen senyum. Pasien sehari datang 25, dia udah senyum 25 kali. Pas yang ke-26 kan udah sembrut kan. Kan masyarakat nggak mau tahu tuh kayak gitu. Pokoknya setiap ada masyarakat yang datang berobat harus tersenyum lebar gitu. Nah, termasuk misalnya pendidikan. Ingin pendidikan tuh semuanya gratis, tis gitu kan. Padahal banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak tercover oleh APBD, tentu juga membutuhkan partisipasi dari orang tua wali murid ya. Belum lagi sekolah swasta yang memang baru hanya dibantu oleh melalui BOS ya, atau BOSDA, tapi kegiatan bangunan, kegiatan guru dan lain sebagainya kan belum tercover. Nah, ini memang makin numpuk. Masih banyak PR lama ya. PR lama yang sebenarnya PR yang tidak terselesaikan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan kewenangan.
Nah itu masyarakat kan nggak mau tahu. Ini Yang urusannya penting harus terus selesai. Mau urusannya kabupaten, mau kota, mau provinsi, mau pusat, pokoknya kita ngusulin itu harus ada itu. Yang penting ngomongnya ke dewan. Ya, yang penting ngomongnya ke dewan ada. Makanya akhirnya kita kalau yang dewan yang sudah lama ya, kita mau reses itu sebenarnya jadi was-was. Untuk awal-awal kan pertama jadi dewan reses enak nih, ketemu sama masyarakat senang kita kan gitu. Lama-lama waduh reses lagi dah. Wah, nanti banyak ya. Itu. Gitu ya. Ini udah ada yang baru lagi. Ini udah ada yang baru lagi nih. Aduh, pasti kita jadi bingung. Ah, ini mau pasang muka kayak gimana lagi nih kita nih gitu. Mau ngomong apa lagi nih? Karena kan nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Tapi alhamdulillah itu menjadi motivasi. Kemarin kita saya kan diminta untuk membacakan ya reses Dapil Banten 2. Ada sekitar 780-an usulan. Wow. Se-Kota Cilegon, Kota Serang sama Kabupaten Serang. Itu angka yang luar biasa. Kalau dirupiahkan itu satu APBD 1 tahun itu. Masya Allah. Nah, sedangkan kan kita nggak bisa satu APBD 1 tahun hanya untuk Dapil Banten 1. Belum lagi ada mitra-mitra yang lain kan nggak mungkin. Tapi ya itulah harapan masyarakat. Artinya masyarakat itu sangat menaruh harapan besar. Maka wahai siapapun yang jadi anggota dewan, ingat di bawah itu banyak sekali harapan masyarakat yang menggantungkan kepada kerja-kerja nyata kita. Maka janganlah berleha-leha, jangan terlena. Harusnya pagi, siang, sore itu harus memikirkan apa keinginan masyarakat, apa aspirasi masyarakat. Dewan sekarang di Komisi 3 ya? Komisi 3. Keuangan dan aset daerah. Iya, pendapatan. Jadi yang tadi harapan masyarakat itu semua tidak akan terrealisasi tanpa adanya Komisi 3. Karena Komisi 3 ini tugasnya bagaimana menggali pendapatan. Nah, misalnya sekarang ada pilkada, semua kepala daerah menjanjikan pembangunan, menjanjikan kesejahteraan. Bullshit. Pembangunan, kesejahteraan kalau tidak ada dananya. Sekarang tugasnya kita menggali dana. Gimana pandangan Pak Dewan terkait PAD di Provinsi Banten? Gimana untuk optimalisasi di tahun 2020? Betul. Bahwa tahun depan itu kita ada option pajak. Ada pengurangan pajak yang harus dibagi langsung kepada kabupaten kota. Oke. Nah, ini ada pajak kendaraan, ya, ada biaya balik nama, itu yang akan dibagi ke pemerintah kabupaten kota. Kita kehilangan besar sekali. Ya, ke kabupaten kota itu hampir 1 triliunan anggaran yang harus kita share ke kabupaten kota. Karena emang paling banyak juga kan kendaraan ya. Kendaraan, karena pajak kendaraan itu pajak yang number 1 di kita. Ketika pajak yang nomor 1 penyumbang terbesar ini harus dibagi, maka pendapatan kita akan bukan sedikit, lebih banyak terpengaruhi. Nah, maka untuk itu tahun depan ini kurang banyak. Ditambah lagi ada program dari Pak Presiden kita untuk makan siang gratis, dan ini adalah sudah menjadi keputusan dan menjadi harapan masyarakat ingin mendapatkan makan siang sesuai dengan yang dijanjikan oleh Pak Presiden. Maka kita diwajibkan tuh 4% dari PAD untuk mensupport penganggaran pendanaan makan siang gratis. Tapi gimana nih kalau misalnya PAD-nya udah dipotong gitu? Betul, PAD-nya. Cara nge-backupnya loh? Apakah sudah ada strateginya untuk nge-backup? PAD dipotong karena dibagi ke kabupaten kota, ditambah lagi ke makan siang gratis, kita makin banyak tuh pengeluarannya atau defisit anggaran, pendapatan mau kurang. Maka kuncinya adalah menaikkan pajak. Menaikkan pajak masyarakatnya yang menjerit. Itu dia. Akhirnya kalau menaikkan pajak nggak bisa, maka opsi selanjutnya penghematan. Maka sekarang Pak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan bahkan harus merefocusing, mengurangi 50% kegiatan perjalanan dinas yang sudah nyebar beberapa waktu yang lalu kan. Kita baca juga tuh. Nah, ini salah satunya kita menggali. Kalau menggali kan berbenturan dengan masyarakat. Artinya masyarakat yang menengah ke bawah berat untuk dinaikkan pajaknya. Maka mungkin pajak-pajak yang kira-kira buat menengah ke atas. Maka menaikkan pajak,
mengurangi pengeluaran. Biaya tadi Nah, bahkan untuk kita itu kita lakukan, bagaimana coba mengefisiensikan lagi program-program yang tidak produktif. Kita akan lebih cenderung untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kedua, mungkin kalau masih ada peluang-peluang buat menaikkan pajak, kita naikkan. Nah, berikutnya adalah menggali potensi pajak baru. Tapi sama aja. Ini dia, kira-kira ada gak sih potensi pajak baru? Ada. Cuman masalahnya ketika kita menggali potensi pajak baru, tetap ujung-ujungnya kan nambah pajak. Iya, Ini kan masyarakat kan semua dipajakin misalnya, semua mau dipajakin. Nah, lama-lama napas dipajakin. Maka memang dilema, semakin banyak program pemerintah, semakin besar kebutuhan dana. Kalau dananya semakin besar, maka pendapatan juga harus ditingkatkan. Nah, ini sekarang sudah mulai menjerit juga nih. Perjalanan dinas dipangkas 50%. Siapa yang menjerit? PHRI. Betul. PHRI ini, wah ini kalau kayak gini PHRI, kemarin saya baca di berita hampir 8 triliun mengalami kerugian karena ada pengurangan belanja dinas, dinas. Karena perda dinas kan berkaitannya dengan penginapan, dengan tempat, restoran, ruang meeting, berkaitan dengan perjalanan. Itu akhirnya bakal berkurang. Mereka langsung, wah ini bisa langsung mengurangi pendapatan hotel 8 triliun se-nasional ya. Dan memang dilema, saya kira ini butuh kerja-kerja cerdas, butuh kerja-kerja yang saya lihat bijak juga supaya tidak juga merugikan sebelah pihak ya. Semuanya tetap harus tumbuh, harus berkembang, tetap harus kita jaga. Apakah ada potensi-potensi lain yang bisa digali gitu untuk meningkatkan PAD? Banyak. Kemarin kita kan dalam kewenangannya punya 7 pajak dan retribusi. Nah, ada pajak baru, namanya pajak alat berat. Insya Allah pajak alat berat ini tahun depan baru mau kita terapkan. Nah, karena baru 1 tahun awal, ini memang masih sedikit targetnya, tapi langsung saya bilang langsung kita gas. Karena Banten itu banyak wilayah industrinya. Tangerang. Potensi untuk pajak alat berat berarti besar ya? Besar. Saya bilang ini harusnya kita bisa mungkin bisa 2-5% dari total kendaraan yang ada harus tercover. Maka saya kemarin langsung sinkronisasi data, kita minta coba ke Disnaker pengawasan. Seluruh alat-alat yang diawasi, yang disertifikasi harus sudah bayar pajak. Nah itu ya. Kita juga ada option pajak MBLB ya. MBLB. Mineral batuan, bukan batuan dan logam, tambang ya. Itu option tapi nggak banyak. Tapi ke depan saya coba menggali kepada OPD penghasil. Jadi kita punya 12 OPD penghasil, seperti RSUD misalnya. RSUD itu punya namanya Labkesda. Laboratorium Kesehatan Daerah. Itu apa ini? Kenapa bisa menghasilkan? Dia salah satunya punya lab yang menguji alat-alat kesehatan yang ada di Provinsi Banten, termasuk swasta. Kemarin saya lihat penghasilannya cuma berapa, kecil 1 miliar. Ini harusnya bisa ditingkatkan, bisa. Iya Pak, ini bisa ditingkatkan, tapi kita belum punya cangkolan hukumnya. Peraturan daerahnya sudah kita daftarkan, mudah-mudahan bisa langsung kita bahas di awal tahun supaya bisa pertengahan tahun sudah bisa langsung jalan tuh. Supaya dari 1 miliar bisa 10 miliar misalnya. Amin, ya Allah. Terus pendapatan yang lain coba kita gali juga. OPD apa lagi nih kira-kira? Kemarin selain Labkesda, kita juga melihat ada seperti pusat pelatihan pemerintah Provinsi Banten yang ada di Pandeglang. Nah, itu kita lihat okupansinya sangat rendah. Termasuk badan penghubung yang ada di Jakarta. Itu juga okupansinya rendah sekali. Nah, ini kita coba bagaimana kemarin kita kalau memang ada kamar, kenapa nggak kerjasamakan sama OYO atau sama ya nggak apa-apa daripada nggak dipakai kan gitu. Kecuali misalnya pemerintah sudah booking bahwa tanggal sekian ada kegiatan. Sekarang pemerintah jarang dipakai, tidak menghasilkan, biaya maintenance-nya tinggi. Nah, itu malah jadi buang-buang duit. Malah buang-buang gitu ya? Dipakai enggak, maintenance jalan
terus. Nah, makanya beberapa tempat yang kita harus sewakan, kita sewa. Kita bisa sewakan nggak apa-apa, kerjasama dengan online, dengan Traveloka, atau dengan apa, boktiket.com lah, atau apalah, banyak sekali kan aplikasi kayak gitu. Termasuk kita juga punya Tahura, tanah hutan rakyat yang ada di Pandeglang, berbatasan masuk juga ke wilayah Serang. Kita dorong di sana menjadi seperti taman mini atau kebun wisata, kebun binatang lah, seperti kayak gitu, supaya nanti menghasilkan pendapatan juga. Pokoknya semua kita yang sekarang sudah UPTD penghasil itu kita dorong semua untuk meningkatkan. Saya bilang meningkatkannya 100 sampai 200%. Bagaimana caranya? Tolong kreatif. Luar biasa. Nah, tapi ke depan, tapi ini butuh pendalaman, tidak selesai 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ada menurut saya objek pajak yang perlu kita dalami. Pertama adalah di Banten itu banyak pembangkit listrik tenaga uap. PLTU. Mulai dari Labuan, Cilegon, Serang, Tangerang. Bahkan konon ceritanya yang menyebabkan polusi di Jakarta itu adalah polusi dari cerobong asap PLTU, bukan dari kendaraan. Informasinya tuh. Nah, artinya kan banyak pembangkit listrik yang menghasilkan listrik se-Jawa itu, Jawa dan Bali itu diproduksi di Banten. Nah, mereka itu semuanya menggunakan air laut. Nah, kita pengen dalami bagaimana supaya kita bisa mempajaki penggunaan air laut untuk pendingin turbin. Pembangkit listrik tenaga uap ini kan tidak ramah lingkungan. Maka kita harus mentransformasi diri jangka panjang kepada energi terbarukan. Energi terbarukan itu butuh biaya besar. Nah, maksud saya, ya ini di produksi listrik yang murah ini, bakaran menggunakan batu bara kan murah meriah. Maksud saya nggak apa-apa karena murah meriah, kita pajakin lagi air laut untuk menambah pendapatan negara, pendapatan daerah. Daerahnya punya duit, nanti daerah sebagiannya kita investasikan untuk investasi energi baru terbarukan. Karena pembangkit listrik yang sekarang tenaga uap batu bara itu dari fosil tuh pasti lama-lama akan tutup, akan habis. Bahkan kemarin sudah ada wacana mau tutup mati, suntik mati. Pernah dengar nggak ada suntik mati PLTU Suralaya mau disuntik mati karena sudah tidak ramah lingkungan. Nah, maksud saya ini yang tidak ramah ini nggak apa-apa, tapi dia dibebankan lebih besar lagi. Bukan hanya pajak, tambahin lagi. Pajak apa? Pajak air, penggunaan air gitu ya, air laut. Nah, selain itu saya punya gagasan juga kemarin di Banten banyak sekali pelabuhan. Khususnya pelabuhan curah terbesar itu ada di Banten. KBS, Krakatau Bandar Samudra, dan Pelindo. Belum lagi TUKS banyak banget. Nah, kita ingin coba bagaimana menggali potensi itu. Karena kewenangan pemerintah provinsi 0 sampai 12 mil. Artinya itu ada di kewenangan kita. Bagaimana itu bisa menghasilkan uang. Besar loh sebenarnya itu potensinya ya. Nah, makanya kemarin teman-teman coba kita belajar lagi nih katanya ke Kepulauan Riau karena sempat diwacanakan di sana ingin minta retribusi dari labuh jangkar. Jadi ketika nanti ada kapal yang berlabuh, kita kenakan retribusi. Ini potensinya bisa triliunan. Lumayan ya. Nah, tapi ini butuh pendalaman, sinkronisasi aturan, komunikasi dengan pemerintah pusat, mungkin butuh fasilitas juga. Fasilitas penunjang supaya namanya retribusi berarti kan ada sesuatu timbal balik yang manfaat yang dirasakan langsung oleh pembayar. Nah, ini yang lagi kita coba pikirkan. Kalau itu bisa dilakukan, nah ini kita bisa nambah hampir 50% dari PAD yang ada. Kalau itu ya, dua tadi minimal pajak air laut, tambah lagi sama retribusi labu jangkar, itu bisa naik 50% PAD kita. Cuman itu butuh pendalaman. Tapi nggak apa-apa, minimal kan tapi minimal kan gagasannya sudah ada, semangatnya sudah ada gitu. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah di sektor lain, bukan hanya yang sekarang. Kalau itu aja udah kalau itu aja udah susah. Kendaraan ditambah jalan makin rusak, jalan makin macet, masalah makin banyak itu. Itu dia. Jadi harus menggali potensi-potensi lainnya gitu ya Pak Dewan. Tapi kira-kira ada lagi nggak strategi untuk menggali
potensi baru kalau untuk mendongkrak PAD kita? Kalau untuk mendongkrak PAD bisa, artinya mengoptimalisasikan potensi yang ada. Potensi yang ada sih Pak belum maksimal. Masih banyak orang yang nunggak pajak. Pajak kendaraan misalnya. Ada yang sampai di atas 5 tahun orang nggak bayar pajak. Benar. Wow. Ada yang sampai 10 tahun dia mungkin bayar sekali doang, berikutnya nggak bayar. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan buat Bapenda bagaimana supaya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu meningkat. Makanya kemarin kita coba diskusi, coba bisa nggak? Jadi kayak sekarang mau bikin SIM harus punya BPJS. Nah, sekarang kalau dia mau beli motor baru, beli mobil baru, harus lunas pajak dulu. Gimana dia beli motor baru, beli rumah, tapi ternyata kendaraan yang ada di rumahnya belum bayar. Itu satu yang coba kita optimalkan. Kedua, saya kemarin diskusi juga sama Dinas Perizinan, bisa nggak saya bilang, Dinas Perizinan itu mengidentifikasi ketika ada perusahaan, ada perorangan ngurus izin, teridentifikasi kalau dia masih punya tunggakan pajak. Maka kalau dia punya tunggakan pajak, nanti langsung perizinannya teridentifikasi dan ternotifikasi. Tidak bisa di-approve kalau dia belum melunasi tunggakan pajaknya. Nah, ini dalam rangka tadi memang kita ingin masyarakat sadar pajak, tapi kan kesadaran itu sulit. Nah, maka sambil kita menumbuhkan kesadaran, sambil kita membangun sistem sehingga ruang gerak buat masyarakat yang tidak taat pajak makin sempit. Akhirnya orang terpaksalah dia bayar pajak ini. Terpaksa, ya. Memang pajak itu sifatnya memaksa sih Pak ya. Yang sifatnya memaksa karena itu adalah iuran wajib warga negara kepada pemerintah, jadi memang harus dipaksa gitu. Jadilah tadi dipersempit semua. Dipersempit biar mau ke sini susah, mau ke sini susah. Iya, nanti kalau perlu mau nanti kita kerjasama sama toko emas misalnya. Kalau orang mau beli emas misalnya, kalau masih punya hutang pajak misalnya. Ibu juga pasti ngeraung-raung. Raung-raung gitu. Iya, jadi harusnya biar orang berpikir, wah saya ini punya hutang pajak. Jadi dahulukan bayar pajak. Kenapa? Karena pajak itu penting untuk pembangunan. Nah, makanya kita juga pemerintah ini harus lebih transparan lagi, harus lebih pro rakyat lagi supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Kalau masyarakat tingkat kepercayaannya meningkat, nah mereka kan bayar pajak juga. Ya, itu. Nah, gitu. Kalau misalnya tadi nggak percaya kan orang bayar pajak juga percuma. Nanti juga ujung-ujungnya dikorupsi segala macam gitu. Ya. Itu mungkin yang banyak. Betul, itu makanya jadi ya ini akan harus jadi tantangan kita harus lebih transparan, harus lebih pro rakyat supaya masyarakat lebih percaya lagi. Kalau masyarakat sudah percaya terhadap pemerintah, terhadap pengelolaan uang pajaknya, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat terhadap pajak makin meningkat. Akhirnya sadar mereka bayar pajak. Seperti itu. Nah kayak gitu. Oke nih Pak Dewan nih sebagai, karena kita dari penghujung waktu nih Pak Dewan, gimana harapan Pak Dewan untuk Banten ke depannya? Khususnya untuk PAD Banten ke depannya gimana nih? Saya sudah mengkalkulasikan ya bahwa Banten itu bisa sejahtera kalau PAD kita bisa 30 triliun ya, minimalnya 20 triliun itu bisa sejahtera, bisa lebih maju. Tapi kan dengan PAD seperti itu kita berarti harus mengungut pajak lebih besar. Kalau mengungut pajak lebih besar berarti perekonomian masyarakat di Banten harus makin tumbuh berkembang, pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin ini akan tercapai mudah-mudahan di 5 atau 10 tahun ke depan PAD meningkat, maka kesejahteraan meningkat. Maka untuk itu saya berpesan ke masyarakat dimanapun berada bahwa bayar pajak itu untuk membangun Banten ya. Dan ini adalah menjadi sebuah bukti kalau kita itu mendukung bahwa kita itu mencintai Banten ya. Jangan sampai beli kendaraan mampu, beli emas mampu, beli aset-aset yang lain mampu, tapi mau bayar pajak malah nunggak, malah nggak mau bayar pajak. Ingat, pajak itu bukan hanya membangun infrastruktur, tapi membantu juga saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kurang mampu. Nah, ini adalah
bagian dari sharing, ya, gotong royong sih Pak gitu ya. Yuk kita bayar pajak dan insya Allah pendapatan kita tahun depan makin meningkat. Amin. Kita doakan juga pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, infrastruktur juga terus meningkat. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Pak Dewan atas Sama-sama waktunya. sih, Ya, semoga nanti kita Pak. bisa ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol dengan topik yang berbeda Oke, yang pastinya makin seru siap. nih. Oke, saya Syifa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa.